Apa jadinya jika Linux diimplementasikan menjadi sistem utama pemerintahan? Di saat hampir seluruh instansi pemerintah di dunia bergantung pada Windows, Kepolisian Nasional Perancis melakukan langkah ekstrim. Mereka mengganti Windows dan menciptakan sistem operasi mereka bernama Ubuntu. Ini bukan cuma soal gaya-gayaan pakai Linux, tapi ini adalah misi strategis untuk menjaga kedaulatan negara dan mengamankan data paling sensitif dari campur tangan asing. Bagaimana mereka melakukannya? Dan benarkah mereka bisa menghemat puluhan miliar rupiah? Mari kita bedah di Tejo Daily. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui, langkah Prancis ini adalah sebuah proses panjang yang dimulai sejak hampir 2 dekade lalu. Pertama, tahun 2004, mereka mulai mengganti Microsoft Office dan beralih ke OpenOffice di 80.000 komputer untuk menghemat biaya lisensi. Kedua, tahun 2006, mereka memindahkan browser ke Firefox dan email client ke Thunderbird. Puncaknya, pada tahun 2008, pemerintah Prancis memutuskan berhenti total memperbaharui lisensi Windows. No, God, please, no, no! Dan memilih membangun OS sendiri berbasis Ubuntu. Dan pada tahun 2009, lahirlah Ubuntu versi pertama. Hingga hari ini, lebih dari 70.000 komputer di kepolisian di seluruh Prancis sudah menjalankan sistem ini secara penuh. Nice. Kenapa harus repot buat OS sendiri? Jawabannya, kedaulatan digital. Prancis tidak ingin infrastruktur keamanan mereka punya pintu belakang atau backdoor yang bisa diakses vendor asing. Dengan Linux yang bersifat open source, tim IT militer Prancis bisa memeriksa setiap baris kode secara mandiri. Mereka punya kendali penuh. Keamanannya pun sangat ketat karena semua pembaruan dikelola dari server internal mereka sendiri, hingga tidak ada data yang mampir ke server luar negeri. Mereka adalah penguasa penuh atas data mereka sendiri. Lalu, apa untungnya buat rakyat? Jawabannya adalah penghematan anggaran yang sangat signifikan. Perancis melaporkan bahwa sejak beralih ke Ubuntu, mereka memangkas biaya operasional IT hingga 40%. Mereka menghemat sekitar 2 juta euro atau setara 34 miliar rupiah setiap tahun. Uang yang biasanya dihabiskan untuk lisensi software sekarang bisa dipakai untuk memperkuat keamanan cyber dan melatih personil. Selain itu, karena Linux lebih ringan, hingga komputer lama mereka masih bisa digunakan tanpa harus sering beli perangkat baru. Efisien dan sangat menghemat biaya. Oh my God! Wow! Ubuntu adalah bukti kedaulatan negara di era digital, dimulai dari sistem operasi yang digunakan. Prancis sudah membuktikan bahwa mandiri secara teknologi itu sangat mungkin dan menguntungkan. Pertanyaannya, apakah menurut kalian instansi vital di Indonesia sudah saatnya melakukan hal yang sama di saat efisiensi anggaran tengah berlangsung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Tejo. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.